Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swasti, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Ratna S. SPD, MPD, salah satu dosen program studi S3 Pendidikan Ekonomi, program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk karya Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2025, khususnya dalam aspek pengajaran. Di antara beberapa mata kuliah yang saya ampu, yaitu belajar dan pembelajaran, ekonomi mikro, ekonomi politik, perkembangan peserta didik, dan beberapa mata kuliah lainnya. Mata kuliah perencanaan, pembelajaran, bidang studi, ekonomi merupakan salah satu mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa. Perencanaan pembelajaran itu sendiri adalah sebuah proses penyusunan materi, pengajaran, penggunaan pengajaran, pendekatan atau metode pengajaran dalam suatu alokasi waktu yang dilaksanakan pada satu semester mendatang dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep perencanaan pembelajaran. CPMK yang kedua adalah mampu menguasai model dan desain pembelajaran. CPMK yang ketiga adalah mampu menyusun perangkat pembelajaran. Sedangkan kemampuan akhir tahap pembelajaran yang diharapkan atau yang disebut sebagai sub CPMK terdiri dari 10. Yang pertama adalah mampu menguraikan pengertian, manfaat, karakteristik, dan fungsi perencanaan pembelajaran. Yang kedua, mampu menjelaskan hakikat perencanaan dan pengembangan program perencanaan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan hakikat dan model-model desain pembelajaran. Sub CPMK yang keempat adalah mampu mendeskripsikan latar belakang dan model DSI PK. Sub CPMK yang kelima adalah mampu menjelaskan pengertian, langkah-langkah, dan sumber analisis kebutuhan. Sedangkan sub CPMK yang selanjutnya adalah mampu mempraktekkan pengembangan indikator kompetensi dan indikator penilaian. Sub CPMK yang ketujuh adalah mendeskripsikan pengertian materi pembelajaran dan sumber materi pembelajaran. Sub CPMK ke-8, 9, dan 10 ini sudah masuk ke ranah proyek. Sub CPMK ke-8 adalah mempraktekkan pengembangan silabus pembelajaran. Sub CPMK ke-9 adalah mampu membuat rancangan perencanaan pembelajaran bidang studi ekonomi. Dan pada sub CPMK yang terakhir atau yang ke-10 adalah keterampilan mempraktekkan rancangan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat dalam kegiatan pembelajaran. Pada sub CPMK yang terakhir ini adalah mahasiswa melaksanakan unjuk karya dengan penampilan di depan teman-temannya mengajar berdasarkan rancangan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Bentuk pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan secara daring melalui LMS, Learning Management System,
pada Syam Oke Universitas Negeri Makassar. Metode pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran bidang studi ekonomi adalah dengan PBL dan diskusi serta tugas mandiri. Bobot penilaian yang kami berikan kepada mahasiswa adalah 35% hingga di pertengahan semester, 30% sampai di akhir semester, dan 25% pada pemberian tugas. Selanjutnya Anda akan menyaksikan video pembelajaran saya bersama dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Sekarang kita absen dengan mengakses layanan absen Learning Management System atau LMS pada System and Application Management Open Knowledge atau SYAM-OK, ya, Universitas Negeri Makassar. Silakan, Nak. Ya, saya lihat ada satu orang yang izin pada hari ini. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran bidang studi ekonomi yang memiliki 3 CPMK. Yaitu CPMK pertama, mampu menjelaskan konsep perencanaan pembelajaran. CPMK yang kedua adalah mampu menguasai model dan desain pembelajaran. Dan CPMK yang ketiga adalah mampu menyusun perangkat pembelajaran. Nah, pada hari ini yang kita akan pelajari adalah CPMK yang kedua, mampu menguasai model dan desain pembelajaran. Dan sub CPMK yang kita akan pelajari adalah sub CPMK yang ketiga, yaitu hakikat dan model-model desain pembelajaran. Adapun indikator yang diharapkan adalah mahasiswa mampu. Yang pertama, mendeskripsikan desain pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan kriteria desain pembelajaran. Yang ketiga adalah menguraikan model-model desain pembelajaran. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, apakah masih ada yang ingat tentang pelajaran pekan lalu? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hikmah. Jadi pekan lalu Ibu membahas tentang hakikat perencanaan pembelajaran dan program perencanaan yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Saudari Hikmah. Pekan lalu kita mempelajari tentang hakikat perencanaan pembelajaran
dan program perencanaan yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini, kita menggunakan metode pembelajaran secara ceramah, PBL, dan diskusi. Untuk mempermudah proses perkuliahan, silakan membentuk kelompok sesuai dengan urutan absen yang terdiri dari 4 kelompok. Baiklah, karena kelompok sudah terbentuk, maka kita masuk ke materi sebelum diskusi kelompok. Pada hari ini yang kita pelajari adalah tentang hakikat dan model-model desain pembelajaran. Ya, sebelum kita lanjutkan ke model-model desain pembelajaran, kita masuk ke definisi desain pembelajaran. Ya. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang. Misalnya, sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi, pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro maupun mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Nah, sedangkan ketika dia sebagai sebuah sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Sementara desain pembelajaran sebagai suatu proses adalah pengembangan pembelajaran secara sistematis yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Sehingga penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik merupakan salah satu definisi daripada desain pembelajaran itu sendiri. Ya. Kemudian, komponen utama desain pembelajaran ada 5. Komponen utama desain pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajar itu sendiri. Yang perlu diketahui adalah bagaimana karakteristik kemampuan awal daripada peserta didik kita dan prasyaratnya. Kemudian yang ketiga adalah analisis pembelajaran. Yang keempat adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran, bagaimana peserta didik kita harus melihat. Kemudian baru kita menentukan strategi apa yang harus kita lakukan. Makanya di poin kedua dikatakan kita harus mengetahui kemampuan awal daripada peserta didik kita. Makanya kadang student sebelum memasuki sekolah diadakan yang namanya tes, ya, prates. Jadi dari situ kita tahu ini kemampuan student kita seperti apa. Next, yang terakhir adalah penilaian belajar, ya, penilaian belajar. Selanjutnya adalah kriteria desain pembelajaran. Kriteria desain pembelajaran di sini ada 3, ya. Yang pertama adalah berorientasi pada student. Jadi pembelajaran itu harus berorientasi pada siswa. Kemudian yang kedua adalah berpijak pada pendekatan sistem. Dan yang terakhir adalah teruji secara empiris. Teruji secara empiris. Teruji secara empiris. Nah, berikutnya adalah desainer pembelajaran. Jadi
Yang pertama ada namanya pondasi profesional, ya, pondasi profesional. Yang kedua adalah kemampuan perencanaan dan analisis. Kemampuan perencanaan dan analisis. Yang ketiga adalah kemampuan perancangan dan pengembangan desain. Dan yang keempat adalah kemampuan implementasi dan manajemen. Nah, teori-teori pembelajaran. Di teori-teori pembelajaran di sini ada 3, ya, ada 3. Yang pertama adalah teori behaviorisme, ya, teori behaviorisme. Bagaimana memandang pikiran sebagai kotak hitam dalam merespon rangsangan yang dapat diobservasi secara kuantitatif, sepenuhnya mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam otak. Kemudian yang kedua ada yang namanya teori kognitivisme, ya. Nah, di teori kognitivisme ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembelajar tipe pengalaman. Ya, jadi dianggap bahwa pengalaman itu memiliki kontribusi yang besar dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajar tipe observasi, ya. Kita mengetahui setelah kita melakukan observasi. Dan yang ketiga adalah pembelajar tipe konseptualisasi, ya. Dan yang terakhir adalah pembelajar tipe eksperimentasi. Aktif, lebih suka belajar dengan melakukan praktek proyek. Jadi ini yang banyak dilakukan oleh teman-teman kita di sains, ya. Lebih banyak proyek, lebih banyak praktek. Penekanan pokok pada konstruktivisme adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai kontekstual. Nah, model-model desain pembelajaran, di sini ada beberapa, tetapi yang kita akan jelaskan di sini hanya 4, ya, hanya 4 model-model desain pembelajaran. Yang pertama adalah model Dick and Carey, kemudian model Kemp, kemudian Assure, ADDA, dan Hanafin and Peck. Ya, jadi model-model desain pembelajaran ini yang akan kita diskusikan dengan teman-teman kelompok. Ya, sekarang karena materi kita sudah terima dengan baik, maka kita akan kembali berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Karena kelompok sudah terbentuk menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok 1, siapa yang mau jadi kelompok 1? Ya, kelompok 1 itu tugasnya adalah implementasi prinsip behaviorisme dalam mendesain suatu media pembelajaran. Kemudian untuk kelompok 2, ya, kelompok 2 mungkin bisa, ya. Ya, kelompok 2 adalah kriteria desain pembelajaran yang efektif. Ya, jadi coba Anda merancang bagaimana sebuah desain pembelajaran itu bisa dikatakan efektif. Kelompok 3, ya, yang mayoritas cewek di sini adalah langkah model pembelajaran Dick and Carey dan model Kemp. Kemudian yang keempat, ya, langkah model pembelajaran Assure dan Hanafin and Peck, ya. Nah, sekarang Anda berdiskusi dengan teman kelompok ini. Ya, setelah Anda melakukan diskusi dengan teman kelompok Anda masing-masing, ya,
tentang desain pembelajaran dan model-model pembelajaran, ya. Di antara keempat kelompok ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1, Ibu. Oh, kelompok 1 ya. Silakan 2 orang ya yang tampil. Baik, Bu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang sederhana ini dalam menjalankan proses pembelajaran di mana dalam materi kami yaitu tentang implementasi prinsip behaviorisme dalam mendesain suatu media pembelajaran. Nah, saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Dimas Eka Pradiva dan saya sendiri Ria Rahmadani. Langsung saja, implementasi prinsip behaviorisme dalam mendesain media pembelajaran berarti merancang media yang mampu membentuk perilaku peserta didik secara bertahap melalui stimulus dan respon dengan penguatan atau reinforcement. Nah, sebagai kunci keberhasilan, media yang terus dirancang berdasarkan prinsip ini fokus pada pembelajaran yang terukur, berulang, dan terstruktur, di mana setiap respon yang benar diberi penguatan, misalnya pujian atau bahkan nilai mata pelajaran yang telah diikuti. Nah, sedangkan kesalahan diikuti berdasarkan dengan umpan balik yang mengarahkan pada jawaban yang benar. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari beberapa teman-teman sekalian ingin menambahkan terkait materi presentasi kami hari ini, dipersilahkan. Terima kasih. Silakan jika ada yang ingin memberikan tambahan atau saran tentang materi yang telah dipaparkan oleh temannya. Silakan, Nak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 dengan materi kriteria desain pembelajaran efektif. Baik, izinkan saya menambahkan beberapa materi terkait yang disampaikan dari kelompok 1. Yang pertama yaitu teori behaviorisme oleh W.F. Skinner. Skinner itu mengembangkan teori behaviorisme radikal yang menekankan pada peran penguatan dalam pembelajaran. Kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran behavioristik ini yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran behavioristik, seperti penggunaan aplikasi pembelajaran yang berbasis pada penguatan. Kemudian aplikasi behaviorisme dalam pendidikan khusus, yaitu bagaimana behaviorisme dapat digunakan untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus, seperti siswa dengan autisme atau ADHD. Kemudian ada kritik dan batasan behaviorisme. Bagaimana behaviorisme ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan proses pembelajaran yang kompleks dan bagaimana pendekatan lain dapat melengkapi behaviorisme. Mungkin itu tambahan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saran yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk itu, sekian presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, setelah kita melaksanakan diskusi dan pemberian materi dari saya, ada yang bisa menyimpulkan apa sebenarnya desain pembelajaran? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Saya atas nama Andi Heri Labrar ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang saya simpulkan, desain pembelajaran adalah penyusunan media, teknologi, komunikasi, dan diisi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Ya, terima kasih atas penjelasan Saudara Haidir. Berdasarkan hasil diskusi dengan 4 kelompok dan tambahan materi yang saya sampaikan sebelumnya, maka pada pertemuan ini saya dapat menyimpulkan
bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana dalam pengajaran yang sangat memperhatikan pola dalam pembelajaran. Model pembelajaran yaitu seperangkat atau prosedur yang berurutan untuk melaksanakan pembelajaran. Model-model pembelajaran meliputi model Dick and Carey, model DG, dan beberapa model lainnya. Ya. Tadi saya sudah memberikan nilai untuk tugas kelompok, ya, berupa hasil diskusi dengan teman-teman kelompoknya dan pemaparan materi di depan kelas. Untuk saat ini saya akan memberikan tugas berupa tugas individu. Silakan Anda periksa LMS-nya masing-masing. Sudah ada masuk 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan desain pembelajaran? Yang kedua, jelaskan 3 kriteria dalam desain pembelajaran. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, uraikan 3 model pembelajaran yang Anda ketahui. Tugas dikumpul di LMS, ya, pada System and Application Management Open Knowledge, atau kita lebih kenal dengan SAM OK Universitas Negeri Makassar. Tugas paling lambat dikumpul pada hari Senin pekan depan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.